Perkenalkan, nama saya Gifat Waraman Hakim nih, saya 22801 33015 dari Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut Asy-Syabani dan Yahya bin Umar. Materi pertama mengenai Asy-Syabani dari segi biografinya. Beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Hasan bin Al-Farqad Asy-Syabani, dilahirkan di kota Wasit, ibu kota Irak, pada masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi, di mana ayahnya yang berasal dari negeri Saiban di wilayah Jazirah Arab bersama orang tuanya. Dan Asy-Syabani juga pindah ke ibu kota Kufah yang ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan dan kajian ilmiah terkenal. Asy-Syabani juga di sana belajar ilmu fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada beberapa ulama seperti Musa bin Khodam, Sufyan bin Taisuri, Umar bin Jar, Abdurrahman al-Auza, dan Malik bin Maghul. Selain itu juga Asy-Syabani juga sempat belajar kepada Abu Hanifah, yang mana kita ketahui sekarang beliau adalah pendiri dari mazhab Hanafi selama 4 tahun. Setelah Abu Hanafi wafat, Asy-Syabani belajar kepada Abu Yusuf, itu murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah. Dan kedua imam inilah yaitu Asy-Syabani memahami fikih mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama mazhab tersebut. Nah, dimana ketika beliau mulai berusia 30 tahun, beliau juga pernah mengunjungi Madinah gitu dan berguru kepada Imam Malik bin Anas yang mempunyai latar belakang sebagai ulama ahlul hadis dan ahlul rai gitu. Berguru kepada ulama-ulama tersebut tuh memberikan nuansa bagi dirinya itu sebagai pemikiran fikih gitu. Asy-Syabani menjadi tahu lebih banyak tentang hadis yang selama ini luput dari pengamatan Imam Abu Hanifah. Selain itu juga dari kedalaman pendidikan ini, Asy-Syabani dapat membuat kombinasi antara aliran Ar-Rasyidik Irak dan Ahlul Hadis Madinah, yang mana ia tidak sepenuhnya sependapat dengan Imam Abu Hanifah dan yang lebih mengutamakan metodologi nalar atau rayu. Ia juga memperkuat pendapatnya. Hal tersebut memberikan nuansa baru bagi pemikiran fikih itu. Ia menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari perhatian Imam Hanafiyah. Terus di Baghdad, Asy-Syabani juga berprofesi sebagai guru. Jadi jelas itu kan banyak berjasa dalam mengembangkan fikih mazhab Hanafi. Imam Syafi'i sendiri sering ikut ke dalam pengajian Asy-Syabani, sehingga hal ini ditopang pula oleh kebijakan pemerintahan dinasti Abbasiyah yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara pada saat itu. Dan tidak mengherankan kalau Imam Abu Yusuf yang diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada 149 Hijriah atau tepatnya 766 Masehi sampai 193 Hijriah atau 809 Masehi untuk menjadi hakim yang agung atau kita sebut Qadi al-Qudah, mengangkat Asy-Syabani sebagai hakim Ar-Riqah di Irak. Akan tetapi ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Dan Asy-Syabani pun meninggal pada tahun 180 Hijriah atau lebih tepatnya 804 Masehi di kota Arai dekat Teheran dalam usia 58 tahun. Menurut pemikiran ekonomi Islam Asy-Syabani, beliau mengatakan bahwa untuk jelas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Asy-Syabani dibagi menjadi 4 salah. Ini berarti Abu Ibnu menurutkan Hasan. Selanjutnya mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut Asy-Syabani, di mana untuk lebih jelas pemikiran ekonomi Asy-Syabani, selanjutnya mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut Asy-Syabani, di mana pemikiran ekonomi Asy-Syabani dapat ditemukan dalam karya yang berjudul Al-Ihtisab
fi al-rizki muttasab, yang di dalamnya memuai beberapa informasi tentang berbagai macam bentuk usaha, yang diantaranya mengenai perdagangan, pertanian, persewaan, industri, serta juga ada juga kitab asal yang membahas tentang kerjasama dan bagi hasil gitu. Nah, dalam lebih jelasnya sebenarnya ada lagi pembagiannya, diantaranya dibagi menjadi 5 gitu. Yang pertama mengenai konsep al-kasab atau kerja, di mana dalam hal ini bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan. Tentunya ini suatu jelas dibebankan kepada setiap mukallaf, bukan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi seorang anak dan istrinya. Karena untuk mencapai suatu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, manusia haruslah rajin bekerja juga gitu, dan berbuat sungguh-sungguh dan bekerja agar tercapai cita-cita yang didambakannya. Nah, dalam ini sudah jelas gitu. Untuk mencapai kebahagiaan selain hanya doa, tetapi juga ada usaha yang keras gitu. Maka usaha itu tidak akan mengkhianati suatu hasil gitu. Doa mendorong untuk mewujudkan hal itu gitu. Selanjutnya mengenai konsep kekayaan dan kefakiran, menurut Asy-Syaibani banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat kaya. Sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhirnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diantaranya sebagai kondisi yang cukup kifayah, bukan kondisi meminta-minta atau kafalah. Di sisi lain, pendapat ini bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menantang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan. Jadi konsep kekayaan di sini yang dimaksudkan lebih jelasnya adalah bagaimana Asy-Syaibani menjelaskan bahwa dari kekayaan ini tergantung dia menggunakannya seperti apa. Apakah dia menggunakan untuk kebaikan ataukah untuk suatu kemaksiatan, dan hal itu tergantung lagi bagaimana dia mengelola harta tersebut. Yang selanjutnya mengenai klasifikasi usaha perekonomian, menurut Asy-Syaibani usaha perekonomian terbagi atas 4 macam. Yang pertama tuh ada sewa menyewa, yang kedua perdagangan, yang ketiga pertanian dan perindustrian. Sedangkan para ekonomi kontemporer membagi menjadi 3 jenis saja, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Menurut para ulama tersebut, usaha jasa meliputi usaha perdagangan, diantaranya keempat usaha perekonomian tersebut. Dan menurut Asy-Syaibani juga lebih mengutamakan usaha pertanian dan usaha lain. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar yang memang sangat diperlukan bagi manusia itu sendiri, dan untuk menunjang dan melaksanakan berbagai kewajibannya. Dalam perekonomian, pertanian merupakan suatu usaha yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah telah menyediakan sawah dan ladang untuk bercocok tanam, dan makanan yang kita makan merupakan hasil dari pertanian itu sendiri gitu. Dari segi hukum, Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian ini menjadi 2. Yang pertama adalah fardu kifayah dan fardu ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya. Roda perekonomian ini akan terus berjalan, dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan dan berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Maka dari itu, kita disuruh untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu ain karena usaha perekonomian tersebut hukumnya mutlak dilakukan oleh seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungannya. Bila tidak dilakukan usaha perekonomian tersebut, maka kebutuhan dirinya tidak akan pernah terpenuhi. Begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya. Selanjutnya mengenai kebutuhan ekonomi, Asy-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali 4 perkara. Yang pertama jelas makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.
Para ekonomi yang lain mengatakan bahwa keempat hal itu adalah tema ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Jelas, manusia bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, dan bisa bertempat tinggal. Jika hal tersebut tidak dilakukan, yang ada terjadinya suatu permasalahan gitu, jauh dari kata maslahat, sehingga bisa terjadi itu kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Hal ini berkenaan dengan salah satu topik utama pemikiran ekonomi menurut Asy-Syaibani, bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa melakukan orang lain. Seorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan manusia menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan manusia selalu bekerja keras usaha membatasi dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan. Salah satunya diantaranya adalah untuk selalu memberikan jalan atau petunjuk bagi dirinya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga jelas karena hubungan kita selain kepada Allah juga berhubungan sesama manusia, hablum minanas, sehingga hal itu juga tidak luput dan tidak lepas daripada kehidupan gitu. Selanjutnya mengenai biografi Yahya bin Umar, salah satu pemikir ekonomi Islam juga. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 720 Masehi di kota Kufah, Irak, dan meninggal pada tahun 790 Masehi di Baghdad. Yahya bin Umar dikenal sebagai seorang ulama ahlul hadis atau ahli hadis yang terkenal pada masanya. Yahya bin Umar juga belajar agama Islam dari para ulama terkemuka pada zamannya, termasuk Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis dan ilmu agama, dan diakui sebagai otoritas dalam bidang ini selama hidupnya. Yahya bin Umar melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Timur Tengah untuk mempelajari dan mengumpulkan hadis dari para ulama terkemuka itu, untuk ia mengajar dan menyebarkan pengetahuan kepada para muridnya. Sehingga Yahya bin Umar terkenal kejujurannya dan ketekunan dalam meneliti dan verifikasi hadis-hadis itu, apakah hadis yang kualitasnya bagus, hadis yang bisa digunakan sebagai sumber landasan hukum. Beliau juga sangat berhati-hati dalam memastikan keaslian dan kualitas hadis tersebut sebelum menyebarkan kepada orang lain. Selain menjadi seorang ulama, Yahya bin Umar juga dikenal sebagai seorang pribadi yang rendah hati dan dermawan, yang mana ia selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin dan kaum duafa. Dalam karya-karya Yahya bin Umar terkenal, di antaranya ada Musnad Yahya bin Umar, sebuah kumpulan hadis yang disusun berdasarkan sanadnya gitu. Karya ini menjadi salah satu referensi penting dalam ilmu hadis dan masih dipelajari hingga saat ini. Yahya bin Umar adalah sosok yang dihormati dan diakui keilmuannya oleh banyak ulama dan umat Islam pada zamannya. Ia meninggalkan warisan berharga dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam yang masih berpengaruh hingga saat ini. Konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Yahya bin Umar, yang mana beliau menyatakan bahwa prinsip ekonomi Islam yang dianut atau dipahami oleh Yahya bin Umar adalah sebagai pemikiran ikhtisar atau monopoli, receipt seeking, atau dalam hal ini menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktek ikhtisar pada sebabnya dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan suatu barang, sehingga adanya penentuan yang didasarkan pada individual gitu untuk mendapatkan kekayaan sesuai keinginannya sendiri gitu, karena barang yang dijual sangatlah terbatas. Maka dalam hal ini beliau melarangnya gitu, karena itu merupakan
lebih jelasnya kepada keserakahan pada diri sendiri gitu untuk menguasai harta satu sama lain. Selanjutnya mengenai pemikiran ekonomi, Yahya bin Urmar juga berkenan dengan al-gharab atau dumping polisi, di mana siasah al-igrok atau dumping ini adalah suatu aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Atau perilaku ini tuh seperti apa ya, atau dipertegas oleh agama tuh karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, dan dumping ini dilakukan oleh seorang dengan maksud agar para pesaingnya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian ia leluasa menentukan harga di pasar, atau banting harga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacukan kepada stabilitas di harga pasar itu sendiri. Nah, jadi ya hampir sama gitu, cuma bentuknya yang berbeda gitu dengan konsep monopoli atau ihtikar itu. Sedangkan untuk yang terakhir ada intervensi pemerintah terhadap tasir atau regulasi harga. Dalam hal ini juga pusat terjadi penyediaan supply dan pemerintahan atau demand ini atau barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi sebab selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang dianjurkan oleh Islam, dan karakteristik pada pasar Islam ini adalah adanya aturan atau regulasi, terus adanya mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktivitas. Selain itu juga adanya kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran atau supply dan pemerintahan atau demand ini. Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah dilarang melakukan intervensi terhadap harga pada pasal 5 ayat 1 dan nomor 2 pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 mengidentifikasi adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menciptakan harga di pasar. Sehingga kita bisa lihat dari beberapa larangan-larangan yang merupakan pemikiran dari Yahya bin Umar mengenai pemikiran ekonomi Islam yang terjadi itu. Karena kita ketahui bahwa manusia tidak luput daripada keserakahan gitu, karena memiliki akal dan hati, juga memiliki hawa nafsu. Hal itu bertujuan dan dimaksudkan kepada menjauhkan dari kepada kemudorotan yang dilakukan oleh suatu manusia itu sendiri, dan menciptakan suatu kemaslahatan entah itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari adanya Nabi mencontohkan dalam berdagang, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selain mendapatkan suatu nikmat dari perdagangan itu, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang menjalankan sesuatu sesuai perintahnya. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.